Menurut kamu, siapa yang paling pantas menjadi pendamping Anies Baswedan? Apakah ini, 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 atau ini? Heboh! Ternyata ini dia kejutan yang dimaksud Nasdem dan si Yohanes. Baca. Soal pilihan cawapres. Yohanes sudah mantapkan hati dan niat juga siap berjihad di Pilpres mendatang. Tapi bukan AHY yang dipilih Yohanes sebagai cawapres. Kasihan ya, AHY yang udah ngarep banget. Ternyata Yohanes lebih milih si dia nih jadi cawapres. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Novel Bamukmin si pentolan 212? Oh my God! Wow! Bos, ada yang baru nih. Mantul. Mantap betul. Mau cawapres? Serius. Amin. Apa nih motivasinya? Jadi ini instruksi loh dari imam besar kita, Habib Rizik. Semuanya untuk kita siap 2024 jihad konstitusional. Kita akan meraih daripada jabatan kursi mulai dari RT sampai presiden harus kita raih. Jangan sampai pejabat-pejabat atau penguasa ini dikuasai oleh PKI, oleh orang-orang aliran sesat, penista agama, kelompok-kelompok, karena itu akan menghancurkan negara Indonesia. Untuk itu kita harus semua berjuang. Siapapun harus berjuang karena kita punya hak pilih dan memilih, dan kita akan berjuang sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan perjuangan kita, menangkan perjuangan kita. Cita-cita harus itu tinggi. Untuk apa? Untuk memerdekakan Indonesia ini dari oligarki. Untuk itu saya mencalonkan cawapres tak lain dan tak bukan untuk memerangi oligarki dan memerdekakan Indonesia dari oligarki. Takbir. Mengelinding 2 minggu. Percis hari ini 2 minggu viral di mana-mana sampai saat ini. Untuk saya menjadi cawapres itu luar biasa. 2 minggu itu tiap hari saya masih menerima, sampai detik ini saya juga masih diwawancara untuk masalah pencawapresan saya. Dan saya luruskan, ada satu orang dari lembaga survei tertentu mengatakan sangat jauh kemungkinan, bahkan saya dikatakan berhalusinasi. Saya sampaikan itu orang nggak bijak seperti itu menyampaikan itu, karena masa 212 itu real, bukan halusinasi. Dan masa 212 itu spektakuler. 2018 itu masa puncaknya aksi bela Islam 212, 13 juta orang. Itu 13 juta boleh dikatakan perwakilan dari seluruh daerah, dari seluruh unsur yang ada, perwakilan. Saya pun bisa mewakili 20 orang atau 30 orang, bahkan 50 orang. Karena saya yang bergerak sendiri mewakili keluarga saya, lingkungan saya. Nah, perwakilan 13 juta itu boleh kita pukul rata. Satu orang mewakili 10 orang. Artinya, massa dan simpatisan 212 itu bisa 130 juta orang. Kalau kita mengambil sampel satu orang mewakili 10 orang yang hadir ketika itu. Itu masa yang real. Nah, ada juga yang disampaikan oleh lembaga survei bahwa mesti menjadi capres atau cawapres itu mesti dari partai, mesti bahkan menjabat ketua umum. Saya bilang bahwa Jokowi itu bukan ketua umum, bahkan Anies Baswedan sendiri bukan orang partai, bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin juga bukan orang partai. Guys, ini tolong dijadiin sound ya guys. Ting dang dang, ting ting dang dang, ting ting dang dang, kuprakuk, kuprakuk, kuprakuk. Aldi Taher. Kita akan bahas siapa saja yang mendapat keuntungan dari viralnya Aldi Taher belakangan ini. Akhir-akhir ini, Aldi Taher viral dan menjadi sorotan di media-media nasional, lebih-lebih di sosmed. Pasti sudah pada tahu kan kenapa dia viral? Tanpa kalian sadari, ternyata cukup banyak yang terdampak oleh viralnya Aldi Taher belakangan ini. Pertama,
Partai Perindo dan Partai Bulan Bintang (PBB). Beberapa waktu yang lalu, Aldi Taher diundang wawancara oleh TV karena mendaftarkan diri sebagai caleg di dua partai, PBB dan Perindo. Aneh sih, tapi secara nggak langsung kedua partai tersebut mendapat keuntungan elektoral karena Aldi Taher. Kedua, TV One. Saat Aldi diwawancarai soal pencalekan dari dua partai yang berbeda tersebut, Aldi sempat mengeluarkan statement yang belakangan ini mendadak viral. Terkesan kocak sih awalnya. Memang Mbak nggak bingung? Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Bahkan sampai mengundang tawa host TV One pada saat itu. Tapi akhir-akhir ini justru banyak yang menjadikan statement Aldi tersebut sebagai quote. Ini quote bukan sembarang quote, syarat akan makna. Logo TV One pun jadi sering muncul karena banyak yang share video Aldi Taher. Ketiga, I.O. konser Coldplay. Di waktu yang berdekatan, Aldi Taher juga viral karena menyanyikan lagu Yellow Coldplay. Look how the stars, look how they shine for you. Dengan suara khas ala Aldi Taher yang serak-serak becek. Pendengar merasa terhibur. Suaranya bagus ternyata. Aldi Taher pun kebanjiran job dan sudah pasti lagu Yellow Coldplay jadi lagu pamungkas beliau. Ini secara tidak langsung, Aldi sudah mempromosikan gelaran konser Coldplay di Indonesia. Keempat, host TV One. Ya, host TV One yang mewawancarai Aldi Taher saat membahas soal pencalekan Aldi di dua partai yang berbeda, Bang Andro dan Mbak Tisa. Sadar atau tidak, kedua host ini juga dapat keuntungan popularitas karena mereka berdualah yang mewawancarai Aldi Taher saat quote fenomenal tersebut keluar dari mulut sang Aldi Taher. Aldi viral, mereka berdua juga ke bawah viral. Lihat saja postingan Bang Andromeda dan Mbak Tisa. Postingan tentang Aldi Taher memiliki views dan like yang jauh lebih banyak dari postingan lainnya. Nah, menurutmu siapa lagi nih yang akan mendapat keuntungan dari viralnya Aldi Taher ini?